Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Elohim. Ya, baru Hashem. Kita bisa berkumpul saat ini ya, baik secara online maupun secara offline di gereja untuk sama-sama belajar firman Tuhan yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Gembala. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar parasat Mishpatim. Mishpatim itu artinya peraturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Parasat Mishpatim dibuka dengan kalimat Ve'eleh ha Mishpatim asher tashim lifnehem. Ve'eleh ha Mishpatim asher tashim lifnehem. Artinya, dan inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke hadapan mereka. Itu ditulis di dalam Keluaran pasal 21 ayat 1. Kata ve yang artinya adalah dan menunjukkan bahwa parasa ini merupakan sambungan dari parasa sebelumnya, yaitu parasat Yitro. Karena di dalam parasa ini berisi rincian dari Asara Hadefarot atau 10 firman yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam suatu komunitas. Dalam hal ini tentunya adalah komunitas bangsa Israel sesudah mereka dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Dan kita tahu bahwa dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, Adonai Elohim membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, masuk ke Laut Teberau dan sampai di Sinai di hadapan Hashem untuk menerima Torah. Menerima Torah sebagai tanda perjanjian dan pedoman hidup kudus bagi bangsa Israel yang merdeka. Sehingga mereka bisa melakukannya sebagai manusia yang merdeka. Kita akan sama-sama membuka kitab suci kita. Kita baca Keluaran pasal 19 ayat 4 dan 6. Saya mengulangi parasat Yitro ya, karena Keluaran pasal 19 ayat 4 dan 6 ini merupakan bagian dari parasa Yitro. Tapi akan saya ulangi membacanya karena ini sangat relevan dengan apa yang akan dibahas di dalam parasat Mishpatim. Keluaran pasal 19 ayat 4 dan 6 saya akan baca. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, Adonai Elohim membawa Israel keluar dari perbudakan untuk menjadi keluarga kerajaan imam dan menjadi bangsa yang kudus. Tetapi ya, bangsa Israel itu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi Hashem ketika mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Adonai Elohim dan berpegang pada perjanjiannya, sehingga Israel akan menjadi harta kesayangan Elohim di antara bangsa-bangsa. Dengan cara yang sama, Bapa di surga membebaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa dengan percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai firman Elohim yang menjadi manusia
untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Dibaptis atau mikveh, masuk ke dalam badan air, keluar dan berdiri di hadapan Hashem sebagai orang yang merdeka. Sebelum parasat Mispatim, Torah berurusan dengan visi besar tentang rencana Elohim terhadap manusia. Kelangsungan hidup manusia sesudah kejatuhan dalam dosa, hukuman Elohim akan kejahatan manusia, sampai perjanjian Abraham yang memuat rencana keselamatan melalui iman bagi umat manusia. Namun di dalam parasat Mispatim, Torah berurusan dengan hal-hal rinci yang terjadi antar sesama saudara dan sesama manusia. Mispatim merupakan rincian perintah atau mitzvah dari kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Diambil dari Imamat pasal 19 ayat 18. Dan Imamat ini merupakan bagian dari Torah. Dengan urutan seperti ini, sesungguhnya Torah mengajarkan bahwa visi besar perlu dilengkapi dengan hal-hal yang rinci. Dan hal-hal yang rinci harus diletakkan dalam kerangka visi yang besar. Visi besar saja tanpa rincian seakan orang lumpuh. Sebaliknya, rincian tanpa visi seakan orang buta. Jadi keduanya perlu digabungkan agar menjadi kekuatan yang melihat dan mampu berjalan menuju sasaran. Ya. Ketika kita melakukan ibadah Syabat Mesianik di Kehilat ini seperti hari ini dan juga seperti sahabat-sahabat yang lain, ya. Ada banyak hal yang rinci yang kita lakukan dalam ibadah ini. Tadi kita sudah melantunkan doa-doa Ibrani yang dipimpin oleh seorang Kasan. Kemudian juga ada pembacaan Torah dalam bahasa Ibrani. Belajar Torah juga dengan perspektif Ibrani, bukan dengan perspektif bangsa-bangsa. Kita melakukan semua itu untuk tujuan apa? Untuk menjadi aneh dan berbeda dengan orang lain? Untuk mendapatkan konten? Atau untuk kelihatan lebih seperti Yahudi? Atau untuk menjadi murid Mesias Yesua yang belajar hal-hal yang dilakukan seorang rabi. Nah, dari semua hal-hal yang saya sebut tadi, kira-kiranya yang mana saudara yang kita lakukan? Iya, kita melakukan ibadah Syabat Mesianik itu untuk menjadi murid Mesias Yesua yang belajar hal-hal yang dilakukan oleh Yesua HaMashiach sendiri ketika dia hidup menjadi firman Elohim di dalam dunia ini. Ya. Jadi kita melakukan apa yang Yesua lakukan. Kan ada perkataan to be like Jesus. To be like Jesus seperti apa? Ya. To be like Jesus adalah melakukan semua perintah-perintah Bapaknya dengan taat dan setia. Kita tidak bisa mengatakan to be like Jesus, tetapi memilah-milah perintah-perintah Adonai Elohim untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena Yesua HaMashiach, dia tidak memilah-milah. Dia melakukan semua perintah Bapaknya dengan taat dan setia. Nah, kalau saudara mengatakan bahwa saudara itu adalah seperti Yesus, seperti Yesua HaMashiach,
maka kita juga harus melakukan semua perintah Bapa kita dengan taat dan setia. Jadi kita perlu visi yang jelas, saudara. Tanpa visi, kita akan jenuh dan bosan dengan rincian. Ya, jadi tanpa visi itu kita akan bosan dengan rincian. Seperti tadi, Kasan melantunkan doa-doa dalam bahasa Ibrani. Kalau kita tidak punya visi, maka kita akan merasa, aduh bosan banget ya. Setiap Sabat itu melulu, diulang-ulang melulu. Ya, itu karena saudara tidak tahu, karena saudara tidak mengerti visinya. Bahwa lantunan tadi yang dilakukan oleh Kasan, itu sebetulnya adalah doa-doa pengagungan yang kita panjatkan kepada Adonai Elohim sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Adon atas hari Syabat. Ya, jadi apabila saat ini saudara merasa jenuh dan bosan dengan ibadah yang kita lakukan dari Sabat ke Sabat seperti ini, artinya apa? Artinya saudara tidak atau belum mempunyai visi yang jelas. Sudah hampir 2 tahun kita ada dalam keadaan pandemi. Sehingga ibadah di gereja pun juga tidak full, ya. Jadi ada ibadah online dan ibadah offline. Tidak semuanya offline, tidak semuanya online. Jadi 50-50 seperti itu, ya. Nah, lalu dengan alasan itu orang dengan pandemi ini orang itu seperti mempunyai alasan untuk tidak mau melakukan apa-apa. Padahal kita tahu ya bahwa hidup kita, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, itu semua atas perkenan Hashem. Jadi saudara, kalau sudah hampir 2 tahun kita ada dalam masa pandemi, seharusnya kita bertanya kepada Hashem, apa yang harus kami lakukan Bapak? Ya, bukan lalu kemudian terpuruk. Bukan lalu kemudian kita didikte oleh keadaan di lingkungan kita sehingga kita tidak mau melakukan apa-apa. Pandemi itu dijadikan alasan untuk kita tidak mau bergerak maju. Saudara yang dikasihi oleh Elohim, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita menjadikan pandemi ini sebagai blessing in disguise. Ya. Berkah terselubung untuk apa? Untuk menggali semua potensi yang kita punyai yang selama ini tersembunyi, saudara. Ada banyak peluang pelayanan yang bisa saudara lakukan untuk mendukung penguatan dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Ya, ada banyak peluang saudara. Bisakah saudara melihat peluang itu? Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Adonai Elohim. Kebenaran yang berasal dari Sion, pengajaran dari Yerusalem. Banyak orang di luar sana yang haus dan lapar akan kebenaran ini. Bisakah saudara melihat peluang itu? Ya, jadi sekali lagi saudara, jangan jadikan pandemi itu sebagai alasan untuk tidak mau melakukan apa-apa. Sudah nyaman dalam keadaan seperti ini, ya. Jadikan pandemi sebagai blessing in disguise. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita punya visi, kita sedang melakukan apa yang dilakukan oleh Raja yang akan datang. Yaitu apa? Melakukan pemulihan umat bangsa-bangsa
untuk mencapai kepenuhan bangsa-bangsa. Jadi apa yang kita lakukan itu merupakan pemulihan umat bangsa-bangsa untuk mencapai kepenuhan bangsa-bangsa. Ketika bangsa-bangsa itu sudah penuh, itu akan mengubah bangsa Israel, ya. Ketika bangsa Israel berubah, dia bisa menerima Yesua sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Bapa di dalam Torah. Maka itu akan menarik kedatangan Yesua HaMasyiah yang kedua. Saudara ingin Yesua HaMasyiah segera datang? Ya. Lakukan ibadah dengan sesuai kehendaknya, ya. Jadi kita memulihkan tata ibadah, kita memulihkan pengajaran itu sama seperti yang dimaksud oleh Adonai Elohim. Nah, untuk itu kalau kita mau melakukan ibadah ini untuk mengadakan pemulihan, maka selalu ada dorongan untuk lebih setia. Selalu ada dorongan untuk lebih semangat untuk melayani. Untuk tumbuh terus dalam segala kebaikan. Karena kita melakukannya untuk Yesua HaMasyiah. Karena kita melakukannya untuk memulihkan pengajarannya. Karena kita melakukannya supaya Yesua HaMasyiah segera datang untuk kali yang kedua. Keberadaan visi memberi semangat untuk maju mencapai sasaran. Tetapi di sisi lain, untuk mencapai visi tersebut, ada perkara-perkara kecil dan rinci yang harus dikerjakan. Dan ini dapat menyakitkan bagi orang yang tidak biasa. Bagi pembaca kitab suci modern zaman now, Parashat Mishpatim terkesan keras, primitif, atau tidak sesuai selera, asing, tidak menyenangkan, dan tidak sesuai dengan masyarakat masa kini. Saya mau bertanya kepada saudara, benar nggak apa yang saya barusan katakan? Atau saudara mungkin nggak pernah baca Torah, ya, meskipun setiap Sabat itu diumumkan parasat minggu ini adalah Parashat Mishpatim. Bacaannya diambil dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai Keluaran 24 ayat berapa? 17 kalau nggak salah atau 16. Ya, saudara cuma lewat aja pengumuman seperti itu. Nanti Sabat yang akan datang tanpa kita membaca, tanpa kita tahu Parashat Mishpatim itu apa, ya nanti juga diterangin kok oleh Bapak Gembala gitu ya. Nah, saudara, kalau saudara membaca Parashat Mishpatim ini, ya, kalau saudara belum mengerti, kalau saudara tidak mempunyai visi, maka saudara akan mempunyai kesan seperti tadi yang saya sebutkan. Keras, primitif, tidak sesuai selera, asing, tidak menyenangkan, dan tidak sesuai dengan masyarakat masa kini. Apakah benar demikian? Ya, jadi Parashat Mishpatim itu berbeda dengan kitab Rasuli atau perjanjian diperbaharui yang penuh kasih. Namun di sisi lain, semua peraturan atau perintah yang ada di dalam Parashat Mishpatim ini berasal dari Adonai, Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yaakov. Adonai Elohim yang tidak pernah berubah, perintahnya itu tetap. Menyatakan sifat dan hakikat Elohim yang adil dan tidak berubah. Karena setiap perintah adalah kudus dan berlaku
untuk selamanya. Coba kita buka Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Saya akan baca Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa Taurat itu tidak pernah dibatalkan oleh siapapun, termasuk juga oleh Yeshua HaMasyiah. Karena kedatangan Yeshua HaMasyiah bukan untuk membatalkan Torah. Kedatangan Yeshua HaMasyiah bukan untuk melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalam Torah. Karena perintah-perintah yang ada di dalam Torah itu tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Itu pengajaran yang kita dengar di luar sana. Tetapi apakah pengajaran itu benar? Kita sudah membaca barusan di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19 bahwa ternyata pengajaran itu sama sekali tidak benar. Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Ya, atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Maksudnya apa untuk menggenapinya? Karena seperti yang tadi berapa kali saya katakan bahwa Torah bicara tentang Yeshua HaMasyiah. Jadi ketika Yeshua HaMasyiah dia datang, firman Elohim, dia datang sebagai yang menjadi manusia, ya, artinya apa yang ditulis di dalam Torah itu sudah genap. Bukan membatalkan peraturan, bukan membatalkan perintah. Manusia dapat berubah. Israel, bangsa-bangsa, saudara dan saya yang sudah ditebus sekalipun dapat berubah. Tetapi Adonai Elohim tidak pernah berubah. Jika kita membaca dan belajar kitab suci, kita harus melihat dari budaya penerimanya. Saya ulangi, jika kita membaca dan belajar kitab suci, maka kita harus melihat dari budaya penerimanya, yaitu budaya bangsa Yahudi. Ya, karena yang menerima Torah pertama kali itu adalah bangsa Yahudi. Karena itu kita harus melihat kitab suci itu dari budaya mereka. Ya, melihat dari budaya penerima kitab suci itu disebut cultural relativism. Cultural relativism artinya paham relativitas budaya. Menilai budaya Yahudi menurut
dengan standar mereka. Menilai budaya Yahudi menurut bangsa Yahudi, bukan menurut bangsa-bangsa, bukan menurut standar bangsa-bangsa. Tidak bisa, saudara. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, waktu kita belajar, membaca kitab suci, maka kita harus melihat dari budaya penerimanya atau cultural relativism. Bukan dari budaya pembaca bangsa-bangsa. Apalagi ya, pembaca bangsa-bangsa pada abad sekarang. Pembaca bangsa-bangsa itu disebut etnosentrisism. Etnosentrisism adalah kebalikan dari cultural relativism, ya. Karena etnosentrisism itu artinya menilai budaya Yahudi dengan standar budaya bangsa-bangsa. Ketemu enggak, saudara? Enggak ketemu, pasti. Ya, yang satu budaya Yahudi, yang satu budaya bangsa-bangsa. Ya enggak akan ketemu. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika kita belajar Torah dengan memakai faham etnosentrisism? Yang terjadi adalah pengajaran yang mengatakan tadi, Torah sudah dibatalkan, diganti dengan kasih karunia. Pertanyaannya sekarang adalah, dari mana kita tahu tentang kasih karunia? Dari Torah. Betul Pak Sem, dari Torah. Karena inti pengajaran dari Torah adalah kasih. Ini sudah berulang-ulang dikatakan oleh Bapak Gembala. Ya, sekali lagi bahwa inti dari pengajaran Torah itu adalah kasih. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Juga Imamat pasal 19 ayat 18. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 itu mengajarkan kita harus mengasihi Adonai Elohim. Lalu Imamat pasal 19 ayat 18 mengajarkan bahwa kita juga harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach di dalam Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Saudara coba buka Markus pasal 12 ayat 30 dan 31 ya. Kemudian saudara lihat catatan kaki di bawahnya dari dari Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Apa yang ditulis di situ? Ya. Coba sebentar, saya belum dapat nih. Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Catatan kakinya bilang apa? Iya. Catatan kakinya itu adalah Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 dan Imamat pasal 19 ayat 18. Ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach itu adalah Torah. Karena Brit Hadasyah, perjanjian yang diperbaharui atau kitab rasuli itu belum ditulis, saudara. Jadi apa yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach? Torah. Tidak lain dan tidak bukan. Ya. Buktinya apa? Ya tadi itu Markus 12 ayat 30 dan 31. Yeshua HaMashiach mengutip Torah. Yaitu Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 dan Imamat pasal 19 ayat 18. Nah, lalu kemudian apalagi yang akan terjadi ketika kita belajar kitab suci dengan memakai faham etnosentrisism? Kita buka 1 Timotius pasal 1 ayat 7. 1 Timotius pasal 1 ayat 7. Saya akan baca. Mereka itu
hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Lucu nggak saudara? Ya, mengajar Torah, tetapi di sini dibilang mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Artinya apa? Ya sia-sia saudara. Karena apa yang mereka ajarkan itu bukan keluar dari firman Adonai Elohim. Ya. Nah, apa yang terjadi? Balik lagi, Torah sudah dibatalkan. Daripada pusing, liar, belajar firman Tuhan seperti yang ada di dalam Parashat Mishpatim, ya udah, batalin aja deh. Ya. Lalu siapa yang bilang? Yesua. Hah? Kapan? Di kayu salib menjelang kematiannya katanya. Ya. Coba kita buka Yohanes pasal 19 ayat 30. Ya, Yohanes pasal 19 ayat 30. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesua meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Halo? Yang sudah selesai itu apa saudara? Iya, betul. Yang sudah selesai itu adalah rencana penebusan. Yang sudah selesai itu adalah tugasnya. Tugas Yesua HaMashiach sebagai penebus. Penebus umat manusia dari perbudakan dosa. Bukan tugas sebagai seorang pribadi yang melakukan Torah bagi saudara dan saya, karena saudara dan saya tidak dapat melakukannya. Ya, saudara harus mengerti ini. Ingat, Torah itu diberikan kepada bangsa Israel yang sudah merdeka. Sebagai apa? Sebagai pertama, tanda perjanjian antara Adonai Elohim dan Israel yang telah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Dan yang kedua adalah sebagai pedoman hidup kudus bagi mereka. Karena Israel sekarang ini sudah menjadi milik Tuhan. Karena itu harus diberikan tanda perjanjian. Ya. Dan juga harus diberikan pedoman untuk hidup kudus, untuk hidup sebagai anak-anak Adonai Elohim yang sudah menebus mereka dari perbudakan di Mesir. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19 yang sudah kita baca tadi dengan jelas mengatakan bahwa Torah, bahkan satu yod, satu titik pun dalam Torah tidak akan ditiadakan selama langit dan bumi belum lenyap. Satu iot pun tidak akan ditiadakan. Lah ini Torah ditiadakan. 5 buku yang ditulis oleh Moshe. Hebat ya, siapa kita? Pertanyaannya sekarang langit dan bumi sudah lenyap atau belum? Ya belum. Jadi Torah sudah dibatalkan atau belum? Iya belum. Simple saudara. Ya.
Jadi jangan karena kita menganut faham etnosentrisism sehingga tidak mau pusing dan tidak mau ribet, lalu kita membuang Torah. Segera setelah kita mulai membuang Torah, sesungguhnya kita sedang mengedit Tuhan. Saudara, saya ulangi. Ya, ini satu pemikiran yang luar biasa. Segera setelah kita membuang Torah, sesungguhnya kita sedang mengedit Tuhan. Kita jadikan Adonai Elohim yang maha kuasa, Adonai Elohim yang dahsyat dan perkasa, itu menjadi kecil dan terbatas seperti saudara dan saya manusia yang terbatas. Siapa yang mampu membentuk Tuhan? Ada juga Adonai Elohim membentuk kita. Dia menciptakan Adam itu dari tanah. Dari debu tanah. Lah kita, manusia yang diciptakannya, kok berusaha mau membentuk Tuhan dengan membatalkan Torah? Di mana reasonnya? Ya. Jadi menyatakan satu perintah Tuhan itu tidak relevan atau usang, berarti sesungguhnya kita sedang menyangkali sifat kekal dari Adonai Elohim yang tidak pernah berubah. Talmud mengingatkan kita bahwa Torah tidak diberikan kepada malaikat. Torah diberikan kepada manusia yang cacat dan berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Timotius menulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 11. Sambungan dari tadi ya. Kita sudah membaca 1 Timotius pasal 1 ayat 7. Sekarang kita baca sambungannya. 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Saya akan baca. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Elohim yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ya. Jadi Torah itu bicara langsung kepada masyarakat manusia dengan segala kerutannya. Karena tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Kecuali Yeshua HaMashiach. Karena dia adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Ya. Jadi di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 11 kita membaca bahwa Torah itu bicara dalam bahasa yang cacat dan tidak sempurna. Sekali lagi saya katakan, Torah itu bicara dalam bahasa yang cacat dan tidak sempurna. Artinya apa? Menelanjangi dosa, ya, untuk menanamkan kesalehan kepada manusia. Torah itu telah turun dari surga. Surga tempat yang sangat tinggi ke tempat yang sangat rendah, yaitu ke bumi ini, tempat manusia berada. Supaya apa? Supaya setiap orang yang melakukannya mendapatkan kecermelangan
surga. Kembali lagi kepada pengertian bahwa Torah itu diberikan sebagai pedoman hidup kudus. Kita baca Amsal pasal 29. Amsal pasal 29 ayat 18. Amsal pasal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Oke, mudahnya begini deh, ya. Saudara dan saya adalah warga negara Indonesia, betul? Kita tinggal di Republik Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mempunyai hukum atau tidak? Punya. Pastinya punya, ya. Karena hukum itu yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini sekarang nih ada dua anak kita yang sedang belajar hukum, ya. Grace dan Karen, ya. Jadi setiap negara itu pasti punya hukum. Karena hukum itulah yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada hukum positif dan ada hukum negatif. Apabila saudara melanggar hukum, ada konsekuensinya atau enggak? Ada. Pasti, ya. Contoh, hukum tentang korupsi. Orang yang terbukti korupsi akan ditangkap, disidang, dihukum, masuk penjara, dan kemudian membayar denda. Siapa yang terkena dengan hukum korupsi? Apakah semua warga negara Indonesia? Ya enggak lah, ya. Yang terkena hukum korupsi adalah orang yang melakukan korupsi, alias koruptor. Apakah hukum korupsi berlaku bagi orang yang tidak korupsi? Tentu tidak, saudara. Tapi hukumnya itu tetap dibuat supaya orang itu tidak melakukan korupsi. Nah, kalau orang melakukan korupsi, ya hukumnya itu berlaku bagi orang itu. Sama demikian juga dengan Torah. Dengan segala peraturannya termasuk mispatim di sini. Ya. Torah itu sekali lagi saya katakan itu sebagai tanda perjanjian dan sebagai pedoman hidup kudus. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Elohim yang sudah ditebus dari perbudakan dosa. Kalau Adonai Elohim tidak memberikan perintah, kalau Adonai Elohim tidak mengatur saudara dengan saya dengan hukum, dengan memberikan hukum, lalu akan menjadi apa kita? Yaitu kita akan menjadi seperti yang ditulis tadi di dalam Amsal pasal 29 ayat 18. Kita menjadi liar. Ya, suka-suka kita. Nah, sama juga seperti kita di dalam keluarga kita masing-masing. Saya adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Ya. Dalam setiap keluarga itu ada aturan yang harus ditaati oleh anak-anak. Betul nggak anak-anak di sini? Atau ada nggak di antara keluarga kamu ya orang tuanya itu tidak mempunyai aturan? Terserahlah karepmu dewe, suka-suka kamu, lu mau ngapain terserah. Ada nggak yang begitu? Tidak ada. Setiap keluarga itu punya aturan. Setiap rumah tangga itu punya aturan, ya. Dalam hal ini aturan yang harus ditaati oleh anak-anak. Karena kalau saya sebagai orang tua tidak memberikan aturan kepada anak-anak saya, maka jangan heran kalau Amsal pasal 29 ayat 18 itu terjadi kepada anak-anak saudara. Jangan nyesel kemudian saudara. Enggak, jangan. Kita harus memberikan aturan itu dari awal.
Ya, supaya anak-anak mengerti, supaya anak-anak tuh kita didik. Jadi mereka juga ngerti, oh kenapa sih si mami ini marah-marah melulu kayak begitu ya. Saya pernah katakan kepada anak-anak, emangnya kamu pikir kalau mami marah-marah itu enak? Nggak enak tahu, capek saya bilang. Ya, nah supaya kamu nggak dimarahin, ya jangan melanggar aturan yang sudah mami dan dedi tetapkan di dalam keluarga ini. Ya, demikian juga dengan Adonai Elohim, Bapa kita di surga. Dia juga memberikan aturan, memberikan ketetapan kepada kita umatnya supaya apa? Supaya menjadi kerajaan imam dan menjadi bangsa yang kudus. Kudus itu dari bahasa Ibrani, saya ulangi lagi, kados. Kados itu artinya apa? Terpisah. Kita tidak sama. Karena roh kita itu bukan dari dunia ini. Roh kita itu berasal dari surga. Makanya jangan heran saudara. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita tuh bertabrakan ya dengan aturan-aturan yang ada di dunia ini. Jangan heran. Karena kita memang bukan berasal dari dunia. Nah sekarang pertanyaannya. Seberapa banyak atau seberapa jauh kita mau memegang peraturan Tuhan dalam kehidupan dunia yang semakin lama semakin gelap. Mungkin kita menjadi tidak populer, ya. Nah, sama seperti pengajaran akar Ibrani itu tidak populer, saudara. Susah banget untuk populernya, ya. Kenapa? Karena kita melawan arus, saudara. Melawan arus. Kita berbeda. Karena kita mengajarkan firman Tuhan itu dari perspektif Ibrani. Ya, mengajarkan firman Tuhan itu seperti dari Sion, seperti dari Yerusalem, bukan dari tempat lain. Kita mengajarkan firman Tuhan itu sama seperti apa yang diajarkan oleh Yesua, sama seperti yang diajarkan oleh rasul-rasul yang dalam hal ini mereka semua adalah orang-orang Yahudi. Nah, demikian juga dengan apa yang ditulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 11 yang tadi sudah kita baca. Jadi ngerti ya, saudara ya, maksud dari firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 11. Jadi semua hukuman-hukuman yang keras itu akan berlaku bagi orang-orang yang tidak benar, ya. Orang-orang pemburit, tadi dia bilang, orang-orang pembunuh, ya, orang-orang yang melawan kepada Tuhan. Nah, sekarang coba kita buka Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ya. Efesus pasal 5 ayat 13. Efesus pasal 5 ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ya. Jadi kalau kita tuh berdosa, melanggar firman Tuhan, maka apa yang ditulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 11 itu terjadi. Lalu kemudian Efesus pasal 5 ayat 13 mengatakan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi. Ditelanjangi itu apa? Dosa. Ditelanjangi oleh apa? Oleh firman. Ditelanjangi oleh Torah. Ya. Di sini dikatakan sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu. Terang itu adalah firman. Terang itu adalah Torah. Segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang itu menjadi apa? Menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi kita ngerti mana yang benar, mana yang salah. Itu maksudnya perkataan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 11. Ya. Jadi Tuhan mengajar Israel
sebagai anaknya untuk berlaku adil. Termasuk juga, coba kita buka lagi ya, 1 Timotius pasal 1, supaya saya tidak terlewat membacakan dosa-dosa atau pelanggaran yang ada di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11 ya. Nah, di sini dikatakan 1 Timotius 1 ayat 8. Jadi bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi siapa? Orang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi yang tidak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ya, jadi Adonai Elohim mengajar Israel sebagai anaknya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang ditulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 11. Nah, demikian juga hal ini berlaku bagi kita sebagai orang percaya. Berlaku bukan hanya pada satu generasi saja, tetapi berlaku antar generasi. Di dalam Torah kita mengenal istilah ledor fador. Ya, kita menurunkan iman kita menurunkan pengajaran yang kita terima dari Sion itu kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada generasi berikutnya. Nah, jadi kalau kita diperlakukan secara keras oleh orang tua kita, maka kita tidak dibenarkan meneruskannya kepada anak-anak kita. Biarlah berhenti di titik saudara dan saya. Ya, jangan lagi meneruskannya kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita itu sudah dipulihkan oleh pengorbanan Yeshua HaMashiach. Sehingga kita bisa berdamai dengan Bapa surgawi dan mempunyai hati Bapa yang mengasihi orang lain termasuk anak-anak kita. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, kenapa kita nggak bisa mengasihi anak-anak kita? Ya, jangan juga sembunyi. Ya kan kita harus didik anak-anak kita. Bapak Ibu, mendidik anak itu juga ada aturannya. Aturannya di mana? Baca kitab suci. Ya, dalam kitab Amsal itu banyak sekali kiat-kiat bagaimana cara mendidik anak-anak supaya anak-anak kita tuh bertumbuh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, bertumbuh menjadi anak-anak penghiburan, anak-anak keberkatan bagi orang tua dan juga bagi semua orang. Nah, hal ini juga berlaku secara horizontal antar sesama kita. Ya, jadi jangan sampai karena seseorang tidak sama gaya komunikasinya, maka ia harus disisihkan. Gak bisa, saudara. Ya, kita perlu belajar mengasihi orang yang gaya komunikasinya berbeda dengan kita. Sebaliknya, orang yang ada di tengah komunitas harus juga belajar menjadi anggota komunitas. Dalam hari ini adalah komunitas Torah yang baik. Jangan lagi mengatakan, saya mah dari dulunya memang udah begini lalu mau apa? Enggak bisa, saudara. Harus bisa saling menyesuaikan diri satu sama lain. Tetapi yang terpenting di sini adalah menyesuaikan diri dengan komunitas yang belajar Torah secara baik. Itu dia. Kalau sudah begitu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Torah gitu loh. Ya, Torah itu kita tahu turunnya asalnya dari mana? Dari Bapa di surga. Ya, Yeshua HaMashiach mengajarkan
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Gak ada, saudara. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, mengasihi orang yang mengasihi kita. Yeshua HaMasiah mengajarkan kasihilah musuhmu. Ya. Dan kemudian Yeshua juga mengajarkan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Matius pasal 5 ayat 46 sampai 47. Ya. Kalau kita berbuat demikian, maka kita tidak akan membawa jiwa-jiwa lain yang memerlukan Tuhan datang ke hadapan hadirat Tuhan. Karena kita cuma mau mengasihi saudara-saudara yang sama aja dengan kita, gitu ya. Kalau yang gak sama, ya udah bukan kita lah. Gak bisa, saudara ya. Yeshua mengajarkan kepada kita, apakah upahmu? Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Ya. Rabi Simon Kefa atau Petrus dalam suratnya mengajarkan bahwa seorang yang beriman harus menambahkan kepada imannya. Seorang yang beriman harus menambahkan kepada imannya apa? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan untuk mencapai kasih kepada sesama saudara dan kasih kepada semua orang. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Jadi hal ini menunjukkan bahwa antara iman dan kasih itu ada jarak yang harus dilalui. Ya? Jarak yang harus dilaluinya itu apa? Menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Orang beriman tidak otomatis dapat mengasihi sesama saudara. Iman harus ditambah dengan kebajikan, perbuatan baik. Harus ditambah dengan pengetahuan. Harus ditambah dengan penguasaan diri. Emosi, ucapan, mimik, pandangan mata, pendengaran. Ketekunan dan kesalehan agar sampai kepada kasih kepada sesama saudara. Dan juga kasih kepada semua orang. Jadi iman saja tidak cukup bagi seseorang ya untuk melakukan kasih. Nah, orang percaya di abad 21 menyangka kalau sudah beriman pasti mengasihi sesama saudara. Apakah benar demikian? Kalau sudah beriman pasti mengasihi sesama saudara. Iya. Ternyata belum tentu demikian. Ya. Kenyataan ini membuat kita menyadari siapa diri kita dan mau mengambil tindakan untuk menambahkan kepada iman kita, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan untuk mencapai kasih kepada sesama saudara. Saudara, ini kita tuh harus ingat-ingat terus ya perkataan ini ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Apalagi bagi saudara dan saya yang belajar Torah. Jangan lagi kita semua ini yang belajar Torah itu justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kita merasa beda. Kita menganggap, apa sih pengajaran lo?
Gak bener itu, pengajaran gue itu yang paling bener. Menjadikan seorang tuh sombong. Lalu ngapain? Ya hidup dalam kesombongannya, tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan hukum kasih. Seperti yang ditulis di dalam Torah. Seperti yang dikutip oleh Yeshua HaMashiach. Mengasihi Adonai Elohim dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kita cukup dengan perasaan sombong. Bahwa kita belajar Torah. Kita berbeda dari yang lain. Ingat saudara. Inti dari pengajaran Torah itu adalah kasih. Kalau kita belajar Torah dengan baik. Maka Torah itu yang akan mengubah sikap kita. Torah itu yang akan mengubah sifat-sifat kita. Yang tadinya tidak berkenan di hadapan Adonai Elohim menjadi berkenan. Karena kita melakukan semua perintahnya. Ya, karena Adonai Elohim ingin kita itu semua selamat. Adonai Elohim kita ingin supaya kita semua itu hidupnya diberkati. Bagaimana caranya supaya hidup kita diberkati? Lakukan semua kebenaran firman Tuhan dengan taat dan setia. Dan didasarkan oleh kasih. Bukan karena ditunjuk oleh siapapun saudara. Kita melakukan semua peraturan, semua hukum, ya, semua ketetapan Adonai Elohim itu karena kita mengasihi Dia. Bukan juga karena kita tahu, oh kalau kita melakukan kita pasti akan diberkati. Betul saudara. Tetapi seperti apa yang tadi dikatakan oleh Yeshua HaMashiach, ya, kalau kita hanya mengasihi orang yang sama dengan kita. Lalu di mana upahmu? Kamu dapat upah dari mana? Ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir dari Parashat Mishpatim. Kita membaca Keluaran pasal 24. Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 7 ya. Tadi saya sudah baca di Sabbath School, tapi saya akan bacakan kembali Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 7. Berfirmanlah ia kepada Moshe, naiklah menghadap Hashem, engkau dan Aharon, Nadab dan Afihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Mose sendirilah yang mendekat kepada Hashem, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat. Dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Moshe dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Hashem dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Hashem itu akan kami lakukan. Bahasa Ibraninya, Kol Asher diber Adonai naaseh. Ya, segala firman yang telah diucapkan Hashem itu akan kami lakukan. Lalu Moshe menuliskan segala firman Hashem itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban-korban dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Hashem. Sesudah itu Moshe mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mesbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Hashem akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Naaseh Fenisma. Ya, kalau kita membaca dengan teliti apa yang ditulis di dalam Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 8 ini, ya. Maka kita melihat ada perbedaan tanggapan yang dilakukan bangsa Israel terhadap firman Tuhan
atau Torah yang diberikan. Perhatikan Keluaran 24 ayat 3 bagian terakhir ya. Segala firman yang telah diucapkan Hashem itu akan kami lakukan. Kol Asher diber Adonai naaseh. Lalu kemudian kita bandingkan dengan ayat 8. Ayat 8, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Naaseh fenisma. Ya. Kalau di dalam ayat 3 itu kol asher diber Adonai naaseh. Kalau di ayat 8 itu naaseh fenisma. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Pertanyaannya, apa nggak kebalik saudara ya? Firman Tuhan ini kebalik nggak sih? Ya, kok yang pertama lakukan, baru kemudian dengarkan. Mestinya kan dengarkan lalu lakukan. Apa salah gitu ya? Firman Tuhan ini apa salah? Tidak saudara, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, firman Tuhan itu ada iya dan amin. Ya. Nah, jadi ketika Adonai Elohim akan menjadikan bangsa Israel sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus, kados terpisah, mereka mengerti apa yang disampaikan Adonai Elohim kepada mereka melalui Moshe. Makanya mereka mengatakan kol asher diber Adonai naaseh. Tetapi ketika Moshe membacakan firman Tuhan yang telah ditulisnya dengan rinci, bangsa Israel menanggapinya dengan mengatakan naaseh fenisma. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Artinya apa? Sekalipun mereka belum mengerti apa yang diperintahkan oleh Adonai Elohim, mereka tetap akan melakukannya karena mereka tahu bahwa Adonai Elohim yang memberikan perintah itu adalah raja di atas segala raja. Dia pencipta langit dan bumi dan berdaulat atas segala ciptaannya. Ya. Jadi mereka percaya bahwa perintah-perintah Adonai Elohim itu akan membawa mereka masuk ke kerajaan imam dan menjadikan mereka bangsa yang kudus bagi Hashem. Nah, demikian juga seharusnya kita, saudara dan saya, menanggapi seluruh perintah yang ada dalam Torah dengan mengatakan naaseh fenisma. Semua perintahmu akan kami lakukan dan dengarkan. Meskipun kita tidak mengerti, karena semua itu akan membawa kita masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Ya, sebelum kita berdoa, saya mengundang tim musik dan pujian untuk menyanyikan pujian yang tadi juga sudah kita naikkan, yaitu Goodness of God. Haleluya. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands.
goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you like a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, yes, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of your goodness. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, surrendered down, I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. The goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua firman-Mu. Terima kasih untuk semua perintah-perintah-Mu, untuk semua ketetapan-ketetapan yang Engkau sudah berikan untuk mengatur hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Engkau tebus dari perbudakan dosa ya Tuhan. Sehingga saat ini kami tidak lagi menjadi budak dosa,
tetapi Engkau sudah menjadikan kami orang yang merdeka karena Yesua HaMasiah yang begitu mengasihi kami. Dia menggantikan tempat kami yang seharusnya mati menjadi hidup. Yesua HaMasiah yang seharusnya hidup menjadi mati oleh karena kami. Tetapi syukur kepada Adonai Elohim, Yesua HaMasiah kembali bangkit, naik ke surga, menjadi raja di atas segala raja. Dan dia akan datang kembali kali kedua untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Ajarkan kami mengerti ya Tuhan, bahwa semua firman Tuhan itu mendidik kami, mengajar kami untuk datang lebih dekat kepada Engkau, untuk mengasihi Engkau dengan lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Yesua HaMasiah, kami menyingkirkan semua pikiran-pikiran yang lain yang bukan berasal dari Tuhan. Semua pikiran-pikiran yang tidak dapat menerima kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami batalkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesua HaMasiah. Berikan kepada kami pengertian yang baru ya Tuhan. Karena sesungguhnya melalui perintah-perintah itu Engkau menginginkan kami semua hidup menjadi bangsa yang kudus, menjadi kerajaan imam, menjadi berkat bagi orang-orang lain yang memerlukan ya Tuhan pertolongan-Mu ya Tuhan. Inilah kami dengan segala kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami, untuk segala ketidakmengertian kami ketika kami belajar mengenai firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan agar Ruach HaKodes terus membentuk kami, memberikan kepada kami pengertian yang tepat ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami diubah. Kehidupan kami ya Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat. Dan terlebih lagi, Tuhan yang mengasihi kami, orang yang berdosa ini ya Tuhan. Syukur ya Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, dan ajar kami ya Tuhan untuk kembali ya Tuhan mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena semua kebenaran firman Tuhan itu iya dan benar. Semua kebenaran firman Tuhan itu akan membawa kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Tuhan. Dan hanya di dalam nama Mesias Yesua kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.